106 Dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Smartizen siang ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya Kak Roni ya, walaupun ini masih pandemi, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, cepat disembuhkan oleh Allah. Dan setiap hari diguyur hujan ya. Iya. Dan hari ini juga kayaknya masih gerimis-gerimis gitu. Gerimis-gerimis gimana gitu. Dan tetap jaga kesehatan ya. Betul. Dan tetap di rumah aja. Iya, dan pastinya sekarang kita di program Guru on Radio untuk jenjang sekolah menengah atas dan sederajat. Ya, dan hari ini mungkin mereka teman-teman SMA sedang melakukan PAS ya, penilaian akhir semester. Iya, mungkin kalau yang jadwalnya pagi sudah selesai nih Kang Sudah Roni. selesai dan mungkin bisa menyimak kita di 106 langsung di live streaming atau di frekuensi 106 FM. Betul sekali Teh Diana, dan hari ini kita akan bahas apa Teh Diana? Dan seperti biasa kita akan bahas soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum yang ada dalam Asesmen Nasional 2021 nanti. Oh, dan ditambah lagi bonusnya ada survei karakter. Oke, jadi lengkap kita akan bahas semuanya sampai komplit. Sampai jam 3 nanti. Sampai pukul 15.00 atau pukul 3 sore nanti. Baiklah, jadi jangan kemana-mana Smartizen, karena kita akan bahas tuntas tentang soal-soal AKM dan survei karakter. 106 Dia Untirta Smart Energy. Smartizen gimana nih, udah pukul 13:17, udah makan siang apa belum ya kayak kita nih? Oke, kita balik ke Asesmen Nasional 2021. Ada apa dengan Asesmen Nasional 2021 Teh Diana? Ya, karena ini adalah hal baru di inovasi evaluasi pendidikan termasuknya. Karena selama ini di ujian itu selalu ada pandangan itu melihat hasil. Jadi menjadi hasil akhir dari siswa untuk kognitif. Nah, sekarang ada perubahan mindset atau perubahan paradigma gitu ya, paradigma evaluasi pendidikan, bahwa ternyata untuk melihat pendidikan itu bukan hanya dari siswa saja, tetapi seluruh aspek juga harus dinilai nih Kang Roni. Termasuk lingkungan belajarnya juga ya Teh Diana ya. Betul, berarti bagaimana pengelolaan dan manajemen sekolah yang baik juga dinilai ya. Iya, karena nanti ada survei lingkungan belajar Kang Roni. Gitu. Nah, tapi yang ada di program Guru on Radio untuk yang kita nih pukul 1 ini untuk jenjang SMA seperti halnya di SD dan SMP, kita juga akan bahas contoh-contoh soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ya, berarti sebetulnya yang itu ya, yang literasi membaca literasi matematika. Dan ditambah lagi dengan adanya contoh soal untuk survei karakter. Sebetulnya lengkap dong kita ya. Lengkap. Walaupun di Pusmenjar sendiri kan adanya hanya AKM saja tuh untuk literasi membaca dan matematika. Nah, tapi kita mencoba untuk bukan menerka karena melihat tujuan dari survei karakter itu untuk penguatan karakter, terutama untuk ditujukan kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap mandiri dan sebagainya. Jadi kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan tujuan penguatan karakter, terutama untuk memperkuat jiwa Pancasila. Berarti tetap objeknya menjadi objek survei itu siswa ya? Betul, karena baik AKM maupun survei karakter itu siswa yang dinilai. Nah, kalau untuk survei lingkungan belajar selain siswa juga nanti diminta penguatan atau argumentasi kepala sekolah untuk membenarkan apa yang diungkapkan oleh siswa. Misalkan bagaimana keadaan lingkungan belajar, mendukung belajar, ya mendukung karena disediakan fasilitas ini gitu. Jadi tujuan utama AKM itu adalah untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar, termasuk hasil pembelajaran selama siswa belajar di sekolah. Ya, jadi yang level-level yang sudah disediakan itu adalah pencapaian capaian untuk siswa dan sekolah itu sendiri ya? Ya, betul. Jadi dengan adanya AKM itu sebetulnya ada 3 komponen yang yang sedang dinilai, bukan dinilai ya,
Yang sedang dilihat yang pertama kurikulum gitu. Jadi apa yang diharapkan akan dicapai, kemudian pembelajaran itu sendiri, berarti bagaimana prosesnya. mencapainya. Ya. Dan yang ketiga adalah asesmen yang sudah dicapai. Nah, Jadi seperti itu. asesmen nasional 2021 ini adalah bagaimana melihat apa yang sudah dicapai oleh siswa dan pihak sekolah itu sendiri. Betul, jadi capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Jadi asesmen kompetensi minimum itu sendiri dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang nanti pada gilirannya memang meningkatkan hasil belajar murid gitu loh Kang Roni. Jadi bagaimanapun juga si asesmen nasional ini hanya ingin melihat bagaimana perkembangan sekolah ya dalam proses belajar. Dan itu tersimpan dalam raport mutu sekolah dikeluarkan oleh LPMP Provinsi Banten. Kalau yang di Banten. Iya, kalau yang di Banten kita nih, sekolah-sekolah yang ada di Banten itu nanti dinilai oleh LPMP Provinsi LPMP Provinsi Banten. Masing-masing ya. Kemudian apa saja sih dan bagaimana hasil AKM dilaporkan Teh Diana? Jadi untuk hasil AKM itu dilaporkan kita akan melihat ke dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda dari urutan tingkat kompetensi dari jenjang paling rendah itu ada perlu intervensi khusus itu yang paling rendah. Jadi nanti begitu sudah ada hasil AKM itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok kategori itu ya. Iya, yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan ketiga mahir. Itu baik untuk yang literasi membaca maupun literasi numerasi sama itu. Dibagi 4 itu ya. Nah, tetapi di pembagian 4-nya itu masing-masing ada lah. Gitu. Jadi untuk yang pertama itu yang paling dasar itu, yang paling rendah itu perlu intervensi khusus. Intervensi khusus itu yang seperti apa tadi Diana? Jadi kalau untuk intervensi khusus itu, kalau untuk yang literasi nih, Kang Roni ya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi ketika disebutkan bahwa murid belum mampu, maka perlu intervensi khusus ya? Betul, belum mampu nih, belum mampu. Nah yang dasar murid mampu nih, ini udah mampu nih. Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi naik sedikit ya. Sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah kalau untuk yang cakap naik lagi nih Kang Roni. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Jadi udah sampai mulai menyimpulkan. Betul sekali. Dan untuk yang terakhir tingkat yang paling tinggi ini mahir. Mudah-mudahan nih semua sekolah di Provinsi Banten masuknya kategori mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Dan ini udah sampai ke reflektif. Ada refleksinya ya? Ya, jadi sudah tahap yang paling kebermaknaan itu ya. Jadi sebetulnya harapannya mungkin semuanya mahir ya tadi Diana ya? Mahir, mudah-mudahan ya, makanya harapan kita juga, kita ini kan ada bukan ini umumnya se-Indonesia, tapi kita khusus ini program Guru on Radio memang untuk para pelajar atau jawara-jawara yang lagi belajar di tingkat SD, SMP, SMA di Provinsi Banten gitu. Nah, untuk kompetensi numerasi pun sama ya tadi Diana ya, dibagi menjadi 4 kelompok ini. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dan masing-masing beda ininya beda. Kalau yang untuk intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Ini masih terbatas gitu. Ya, masih tahap terbatas ya. Jadi
baru sampai Memiliki tahap pengetahuan tapi sangat terbatas. Jadi kalau gitu itu ya. mungkin kognitif itu C1 gitu, Oke. masih dasar. Kalau yang kedua setelah itu dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, ini sudah mulai mereka Aplikatif. memiliki keterampilan. Betul. Nah, sekarang yang cakap yang bagaimana? Cakap ini murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kalau tadi mungkin satu konteks. Oke. Nah, kalau udah cakap berarti udah bermacam konteks. Iya. Dia mampu menyelesaikan misalkan soal matematika dengan dengan matematika gitu. Dan yang terakhir mahir. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Nah, kalau tadi yang cakap itu lebih sifatnya baru aplikasi ya, konteks yang lebih beragam. Nah, kalau ini udah sampai ke bernalar, Kang Roni. Oke. Jadi endingnya itu di tahap akhir tingkat kompetensi numerasi itu dengan adanya kemampuan bernalar menyelesaikan masalah kompleks Ya, dengan konsep matematika. Ya, jadi sebetulnya AKM ini melihat bahwa apapun hasilnya itu merupakan kompetensi yang dimiliki oleh siswa di setiap sekolah yang diujikan. Betul sekali, Kang Roni. Dan kalau misalkan kita ingin lihat, ini ada sih di panduan buku Saku AKM, itu bisa dilihat dari Pusmenjar ya. Dan bahkan contoh soalnya juga kita bisa lihat dari pusmenjar.kemdikbud.go.id Ada ya? AKM. Ada itu lengkap dari soal literasi membaca dan literasi matematika, semua lengkap ada di situ. Tapi kalau nggak salah juga di Ontirta juga menyediakan tadi Ana. Oh, tentu saja di Guru On Radio. Contoh soalnya bukan hanya diperlihatkan tapi juga bisa langsung di-download gratis loh Smartizen. Tinggal klik. Pokoknya mau yang mau bagian 1, 2, 3 dan 4 lengkap. Dan kita sekarang udah bagian 4. Oke. Jadi kalau misalkan penasaran dengan episode sebelumnya dan nggak sempet nonton, jangan khawatir. Itu tersimpan di 106 Dia Untirta. 106 Dia Untirta Smart Energy. Masih semangat belajar nih dengan kita nih Smartizen ya. Pasti semangat. Tadi Ana, aku tuh lagi nyari parfum. Buat apa Kang Roni? Udah Kan- siang-siang pakai parfum kenapa? Enggak, biasanya kan kalau udah siang, udah Oke. beraktivitas, udah siang nih biasanya aroma-aromanya agak-agak gimana gitu. Harum-harum sedap. Nyari parfum yang baunya nggak begitu nyengat, enak. Yang Pokoknya alami-alami mungkin ya Kang Roni mah alami, ya. terus yang pasti halal karena kan biar enak bisa dipakai sholat, biar bisa juga ya nggak inilah nggak mengandung alkohol segala macam. Ada nggak sih? Ini ada nih Apa tuh? dari Fabil Kosmetik. Ini ada Fresh Fabil. Ini bentuknya itu deodoran spray. Deodoran spray, oke. Jadi nih Kang Roni untuk apa tadi ya, menghindari menghalau bau yang tidak sedap di sekitar ketiak ataupun badan mungkin ya. Yeah. Kalau kita seharian udah aktivitas ya memang akan ada keringat berlebih. Nah, Yeah. tapi ketiak kan bagian yang cukup sensitif, jadi nggak bisa sembarangan pakai mungkin deodoran yang beberapa kulit itu sensitif. Nah, bisa coba Fresh Fabil Antiperspirance. Deodoran spray ini katanya sih bisa mencegah bau 24 hours jam. Wow. Berarti misalkan Kang Roni pakai dari sudah mandi jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5, jam 6, jadi nanti jam 6 lagi. Jadi nggak usah mandi-mandi. Jadi awet ya, awet banget. Nah, oh iya, ini dengan aloe vera dan daun bidara ya. Iya betul. Nah ini yang istimewanya kalau Kang Roni pakai ini nih ya, pakai ini nih, coba ya lihat pakai ini. Ini menggunakan 6 autentik sunnah herbal, daun bidara, habata sauda, anggur, zaitun, susu kambing, madu. Nah itu udah lengkap, paket komplitnya ada dalam satu sini. Ini semuanya ada.
di Ada- sini. ada lidah Jadi setiap buaya juga. setiap produk Fabil itu ada 6 autentik sunnah herbal. Setiap ini ya, setiap produknya ya. Ya, kemudian terbuat dari bahan-bahan alami dengan kandungan ekstrak bidara gitu. Siapa sih yang nggak tahu ekstrak bidara, pohon bidara, tahu kan ya? Iya. Kita sebagai orang Islam ya memang Sunnah katanya ya? sih sunnahnya harus punya pohon bidara. Nah, tapi kalau belum punya mungkin beli aja dulu deodoran yang mengandung bidara dulu. Terus Iya. yang ketiga sudah lulus uji BPOM, itu yang penting Kang Oh Roni. iya, di sini udah ada nomor BPOM-nya. Iya, berarti betul. kan teruji secara klinis itu baik untuk kesehatan. Kemudian aman untuk ibu hamil dan menyusui. Wah, kayaknya ini saya juga harus pakai nih Kang Roni, jangan sampai Kang Roni aja, karena ternyata kadang gini, ketika hamil dan menyusui itu saya tuh takut menggunakan parfum atau makeup dan katanya bisa terbawa ke ASI. Nah, ini ternyata ini solusi bagi ibu hamil dan menyusui yang pengen tetap harum, cantik, bisa pakai nih Fable Cosmetic karena Ya. aman untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian tanpa menggunakan parfum dan alkohol, bisa digunakan saat umroh dan haji, tidak menimbulkan efek ketergantungan, pendamping terapi ruqyah, sudah banyak dipakai para artis, selebgram dan ustadz, dan yang paling istimewa adalah selama produksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, jadi ini kalau menggunakan ini cantik, sehat, islami. Dan aman tentu saja. Iya. Jadi yang sensitif yang Nah, kalau yang mau pesan kemana Teh Diana? Oke, ke Bunda Neng 0852 8526 1393. Sekali lagi 0852 8526 1393. Dicatat tuh, karena Fabil Kosmetik halalan toiban for your beauty. 6 dia Untirta Smart Energic. Kang Roni semangat banget. Ya, abis kalau nggak begitu ngantuk. Karena udah siang ya Kang Roni. Iya. Nah, Smartizen jangan ikutan ngantuk kayak kita nih, udah mulai ngantuk. Sebenarnya bukan ngantuk, kedinginan ini. Oh iya, kedinginan. Terlalu dingin di sini. Dingin habis makan udah selesai. Ya, Teh Diana, apa yang mau kita bahas kali ini? Kita mau bahas tentang Soal literasi membaca dulu Kang Oh Roni. iya, Nanti literasi baru membaca. literasi matematika atau numerasi, dan terakhir baru survei karakter. Oke, baiklah. Gak menunggu lama, mungkin ya kita akan coba tampilkannya. Tampilkan soal literasi membaca. Baik, soal literasi membaca untuk SMA. Ya, ini dia. Oke, Ada gambar apa tuh Kang Roni? ada topeng. Kamu bertopeng. Ya, sekarang kita biasanya dari Pusmenjar, sumber kita sekarang menggunakan buku paket. Iya, di Sadur kita ambil soal ini di Sadur dari buku paket siswa kelas 10 Oke. Kemendikbud 2015 Bahasa Indonesia Jakarta Puskurbuk halaman 16-17. Ya, jadi buat Smartizen Jawara Banten yang Punya kelas buku. 10 nih, kelas 10 atau kelas 11 tapi masih punya buku kelas 10, boleh dibuka bukunya Halaman halaman 16 dan 17. 16 sampai 17. Dan kalau yang nggak nggak punya buku bisa mengunduh di bukupaket.com 2017 07 slash 07 slash buku Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dan selanjutnya. Nah, ini salah satu website yang menyediakan buku paket Teh Diana. Wah, keren nih, berarti ini bisa nih. Jadi Smartizen kalau misalkan memang pas di era pandemi ini nggak sempat ya, Nggak sempat ke toko buku. ke toko buku atau memang agak sulit, Iya. jadi bisa di Bisa laman download ini. ya, Oke, bisa download. bisa unduh di beberapa laman yang disediakan sebetulnya. Nah, Di termasuk juga di itu ya di Puskurbuk ya. Puskurbuk ya. ada di BSNP, kemudian di bukupaket.com juga disediakan. Oke. Gratis, semuanya gratis. Di kita juga disediakan juga untuk soal-soal KM. Oke, ada di 106 di YouTube channel 106 Dia Untirta. Tinggal klik download klik. gratis. Kliknya di mana? Di deskripsi. Ya, Itu di bawah. deskripsi Tinggal setiap klik ya tayangan Karong. ada di sana. Oke. Tayangan program ini ya, tayangan program Guruan Radio, di deskripsinya ada klik contoh soal, klik di sini. Contoh soal, klik di sini. Oke, berarti Gitu. tinggal klik. Tinggal klik, nanti tinggal dilihat nggak Bisa usah diraba ya. di-download Tinggal ya. dilihat, di-download, mau di-print Di-print. silahkan, Pokoknya bebas Kita ya. sudah sediakan semuanya. Oke, langsung ke sini Teh Diana.
Kompetensi yang akan diukur apa? Melaporkan informasi. Oke, melaporkan informasi atau describing. Ini ya. untuk yang describingnya. Oke, ini pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu yang kayak gimana tadi, Ana? Jadi boleh menjawab lebih dari Satu kalau satu saya. jawaban. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu begini Kang Roni. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Oh, oke. Berarti nanti jawaban benarnya Bisa 4, bisa 5, bisa 6. bisa. Jadi kalau pilihan ganda kan biasanya seperti itu. Nah, Smartizen diingatkan lagi nih oleh Tidiana sama Kang Roni. Jadi nanti soal asesmen nasional 2021 tuh jangan kaget. Nanti variasi atau bentuk soalnya tuh ada 5 jenis. Yang pertama pilihan ganda. Yap. Murid hanya memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Itu mas seperti biasa ya. Iya, seperti biasa. Yang kedua pilihan ganda kompleks yang Nah, akan ini kita mungkin- bahas. Mungkin luar biasa yang ini. Ya, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Oh, Yang tiga, oke. menjodohkan. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Benar. Yang keempat, isian singkat. Oke. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Biasanya ini hanya kata nih Kang Roni batasannya. Dan terakhir adalah uraian. Oke. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi nanti Smartizen jangan kaget kalau soalnya itu variatif dan bentuk-bentuk soalnya banyak. Oh, gitu. ya mungkin salah satu variasi soal ini ada yang seperti akan kita perlihatkan sekarang Tediana ya. Iya, oke. Pilihan ganda kompleks. Oke, langsung aja nih Kang Roni. Kita lihat. Biar Smartizen Oh. juga lihat. Ya, ini ada satu teks wacana. Oke, dan seperti biasanya ini karakteristik soal asesmen nasional 2021 untuk literasi membaca biasanya dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Iya. Nah, Smartizen ini lihat ya, karena judulnya The Topeng Museum Angkut, maka biasanya ilustrasinya pun ditambah dengan gambar-gambar topeng-topeng yang mungkin ini jadi inventaris dari museum itu sendiri kali Kang Roni ya. Mungkin Ya. Kita akan coba kalau baca ke ya. Jakarta, kalau saya sih pernahnya ke Jakarta itu ada Yang museum wayang. Iya, di situ juga kayaknya ada banyak-banyak apa wayang gitu, saya lupa. Iya. Dulu mungkin museum wayang, kalau Jakarta museum wayang. Karena museum topeng ini adanya di kita baca deh. Yuk. Ada di Kota Batu, Jawa Timur. Oke, silakan Kang Roni. Ya, The Topeng Museum Angkut. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang-barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng yang berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang terbuat dan berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah,
berupa kepala kerbau asal Toraja berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak dan berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan penghias logam asal Sumba, dan berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut dengan barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam Museum The Topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua peninggalan salah satu dinasti Cina dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan Cina yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin atau koin kerajaan Gowa, mata uang kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Wah, itu lengkap banget ya Museum The Topeng. Jadi Smartizen yang penasaran dengan apa isi Museum The Topeng, kayaknya main ke Kota Batu. Ke Kota Batu Malang. Dingin loh Kang Roni di sana. Batu Malang, apel. Apel Malang ya ternyata. Pasti pengen memburu apel. Tapi ini di sini bener ya, informasi, kemudian ada pesan bahwa kita itu harus melestarikan budaya. Justru dengan adanya Museum The Topeng ini akan menghindari adanya penjualan ilegal katanya Kang Roni. Perdagangan ilegal benda-benda bersejarah dan benda-benda antik sebetulnya Teh Diana. Karena memang sampai Kang Roni, saat kalau ini misalkan kita menemukan benda-benda antik, kita melaporkan ke Dinas Purbakala. Apa ke polisi? Bisa polisi dan kemudian tetap dilaporkan ke Dinas Purbakala. Oke, jadi sebagai bahan temuan ya. Iya. Dan kalau disimpan di museum berarti kan pengetahuan akan tersebar ke semua orang. Betul. Jadi bukan hanya untuk diri hanya sendiri ya. Oke. Nah, Kang Roy, ini tadi seperti kita tahu karakter soal AKM tuh wacananya teksnya lengkap, kemudian disertai gambar tadi udah. Nah, yang pasti ini karena ini udah jenjang SMA, kalau tadi SD kayaknya agak sedikit. Iya. Ini udah SMA, jadi ini lumayan nih Kang Roni, panjang sekali. Ya, teksnya panjang, kemudian ada sifat observasi di sana. Iya, jadi itu observasi. Tapi ada beberapa tips untuk teks-teks panjang. Mungkin soal harusnya dibaca terlebih dahulu. Nanti kita coba deh untuk yang literasi numerasi. Kalau memang panjang, kita baca soalnya, jadi nanti kita bisa lihat. Tapi kalau matematika sih kayaknya nggak sepanjang untuk literasi membaca. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting Smartizen dari sekarang sudah mulai berlatih dan cari tahu membaca untuk wacana atau teks panjang seperti ini harus seperti apa, SQ3RK atau apa, atau membaca cepat yang lain dari skimming atau scanning. Nah, tapi jangan lupa dibaca soalnya. Kita kan pengen lihat pilihan ganda kompleks kayak gimana. Oke. Ini salah satu contoh dari pilihan ganda kompleks ya Diana. Oke, kita lihat nih Smartizen. Nah, setelah membaca teks di atas, tentukan jawaban benar dengan memilih benar atau salah berdasarkan informasi pada teks. Ini ada di satu soal. Ada 7 item yang bisa dijawab. Jadi dalam satu soal ini jawabannya bukan 1, tapi 7. Oke, berikut merupakan koleksi Museum The Topeng. 1. Beragam jenis topeng dari berbagai daerah. Benar apa salah ya? Oke. Dilihat dari teksnya. Oke, dibaca lagi nih. Yeah. Senjata tradisional, benar atau salah? Ada nggak di koleksi Museum The Topeng? Alat pertanian, alat berhias, alat musik, barang antik,
beragam jenis uang kono. Oke, itu jawabannya jangan dilihatin Kang Roni. Kebablasan. Smartizen kalau ingin coba-coba untuk 1 sampai 7 silakan benar salahnya Iya. ditunggu di kolom komentar. Guru on Radio. 106 dia Untirta. Smart Energy. Masih semangat Smartizen, jawara-jawara Banten yang memang sedang menempuh pas. Pas. Dan saatnya mungkin sekarang tadi literasi membaca sudah kita bacakan. Betul. Contohnya sudah ada tadi pilihan ganda kompleks. Iya. Sekarang kita beranjak Kita beranjak ke soal berikutnya yaitu numerasi. numerasi. Kita coba buka dulu numerasi. Oke, tadi ada bentuk Perusahaan. soal itu ada 5 nih Kang Roni ya. Yap. Ada PG kompleks, kemudian PG itu pilihan ganda ya. Yap. Kemudian menjodohkan, isian singkat, dan satu lagi uraian. Jadi kalau uraian lebih dari satu kata berarti ya? Iya, Oke, betul sekali. Nah, kita akan coba nih Bapak Ibu guru yang memang ingin mencoba kalau ingin melatih siswa-siswinya, murid-murid tercintanya supaya siap menghadapi asesmen nasional, bisa ikuti tips dari kita nih. Yap. Ini kita ngambil kali ini tidak dari Pusmenjar yang biasa kita lakukan ya. Iya, tapi kita dari buku paket siswa. Oke, sumbernya disadur dari buku paket siswa kelas 10. Ya. Sinaga Bornok dan kawan-kawan 2017 Matematika edisi revisi Jakarta Puskurbuk halaman 29. Jadi Smartizen yang di rumahnya masih menyimpan buku Matematika kelas 10 dibuka. Ayo dibuka halaman 29. Halaman 29 ya. Tadi Dan- ada nih kalau yang nggak punya buku, Bisa diundur dari http BSD ya pendidikan bsd.pendidikan.id. Nah, slash ini data kesananya silakan pokoknya dibaca. lengkap. Di sini disediakan buku-buku pelajaran SD, SMP, SMA, kurikulum 2013 dan kurikulum lama juga ada. Oke, ini paket lengkap. Jadi Iya. adik-adik Smartizen yang memang kebingungan bukan belum sempet ya, mungkin Iya, karena pandemi juga agak sulit bisa kemudian ambil dari sini. Itu bukan cuma buku matematika, Kang Roni, karena di lengkap rumah ya? aja. Lengkap kan? Lengkap, semuanya ada. Jadi kalau misalkan memang tidak ditemukan di sini, bisa ditemukan di website yang lain yang sudah dikasih tahu yang tadi di awal. Oke. Nah, Kang Roni kan untuk soal numerasi itu biasanya ya soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap bernalar Yap. sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif. Dan melalui soal numerasi ini murid dilatih agar memiliki kemampuan nalar, dan kemampuan nalarnya itu digunakan agar mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Nah, seperti halnya soal yang ini Teh Diana. oke, kita lihat nih soalnya nih Smartizen Iya. kayak gimana sih? Soal yang memang aplikatif kemudian sampai ke tahap bernalar. Ya, ini soalnya. Tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan 0,480 X min Y tambah 0,33 sama dengan 0. Kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y kurang 0 Y min atau Y kurang Y kurang 0,475 X kurang 0,35 sama dengan 0 ya. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut. Nah, jadi untuk soal kali ini ternyata menyelesaikan masalah untuk apa ya? Ini kan tentara ingin menembak, nah supaya tepat
kena sasaran kira-kira berapa nih kecepatan. Berarti yang dicari itu apa sih ini Kang Roni? Kecepatan. Jadi yang dicari itu pada jarak berapa kali lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut. Jadi yang ditanya itu jaraknya ternyata Kang Roni. Jadi kalau menembak ketika ada angin itu kan berarti nanti ada hambatan kayak begitu. Nah, menyimpangnya berapa kayak gitu. Jadi dalam posisi ini pun siswa diajak untuk bernalar ya. Bernalar. Jadi gimana caranya nih untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah ini berarti kan ada persamaan dan pertidaksamaan. Iya betul. Nggak tahu ini Kang Roni, nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa tanya nih ke Guru grupnya Ibu Tati. Ya. Oke, Ibu Tati yang sekarang sedang melaksanakan PAS, selamat melaksanakan PAS. Ini Smartizen terutama dari SMAN 1 Kramatwati. Ya masih di Guru on Radio di 106 Dian Tirta Smart Energik. Bareng Teh Diana yang langsung terpana karena begitu semangatnya nih Kang Roni. Ya tadi kita sudah bahas tentang literasi membaca sudah, numerasi sudah, tinggal survei karakter mungkin ya. Iya, survei karakter itu sebetulnya terpisah dari AKM. Terpisah. Asesmen kompetensi minimum karena kan untuk yang AKM cuma 2 Kang Roni, Ya. untuk literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, sekarang kita beranjak ke survei karakter. Nah, Kita tujuannya survei itu karakter. Tujuan apa? Oke, tujuannya itu dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional Yap. berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat soal boleh diambil dari buku PPKN gitu Jadi ya. ini survei yang untuk melihat karakter siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Betul sekali Kang Roni, dan ada beberapa indikatornya diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, Oke. berkebinekaan global, mandiri, Ya. bergotong royong, bernalar kritis, Bernalar kritis, dan kreatif. dan Jadi kreatif itu ciri profil pelajar Pancasila. Jadi jangan ngaku pelajar Pancasila kalau nggak kreatif gitu. Jadi memang ini harus dilihat sebagai jiwa yang pelajar Pancasila itu memang harus memiliki Kalau pasnya nilai nyontek kreatif enggak? Oh, kalau itu sih nggak, kreatifnya bukan di situ kayak Kang Roni. Itu malah jelek banget ya dan nggak sesuai dengan profil pelajar Pancasila Kang Ya Roni. betul sekali karena pelajar Pancasila harus jujur, berakhlak mulia. Ya jujur Ya. kan masuk ke akhlak mulia Kang Betul, Roni. berkebinekaan global dan mandiri. Oke, Kang Roni, Hmm. kali ini soal kan boleh nih kita kayak tadi soal matematika soal literasi matematika dan literasi membaca dari buku yang kemudian Ya. disadur akhirnya menjadi soal. Kemudian kita sesuaikan dengan bentuk soal Asesmen Nasional 2021. Betul. Nah, bisa aja kita pakai buku PPKN misalkan dari kelas berapa? 10 deh, 10, 11, 12. Nah, tapi kali ini seperti biasa banyak contoh soal untuk survei karakter bisa diambil dari jurnal. Oh, Oke, ya. kita lihat aja Jurnal langsung ya. atau website juga. Oke, kita sebetulnya lihat. Ya, kita lihat ya. Iya. Nah, ini sebetulnya dari salah satu blog ya. Iya, Blog dari jurnal Dignas. Diknas.blogspot.com ya. / apa ini 2020 Oke. ya. Di sana selanjutnya. banyak loh Kang Roni soal-soal survei yang bisa kita copy, Oh gitu. bukan download kayaknya, di copy aja kemudian dipindahkan ke Word. Berarti bisa membaca berapa soal-soal yang berkaitan dengan survei karakter itu ya. Nah, kalau Oke. misalkan ibu bapak guru ingin buat, yang penting tadi indikatornya tadi berakhlak mulia, berkebinekaan global, beriman dan mandiri. bertakwa. Ya Oke. itu ya yang mengarahkan siswa pelajar kita ke Menjadi profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, ini kita ambil dari jurnaldiknas.blogspot.com. Jadi Iya. ribet. Jurnaldiknas.blogspot.com dan soalnya kita ambil dari soal nomor 4 dari Betul.
website tersebut ya, Oke. blogspot Kayaknya lebih tersebut. digedein deh Kang Roni, kayaknya kurang gede biar Oke, Smartizennya biar lebih. puas. Ayo Ada jawabannya. aja jawaban. Oke, baiklah. Eh, soal pilihan ganda. Oke, kalau tadi kan Ada pilihan ganda kompleks, ada uraian. Oraian, dan kita coba pilihan ganda yang biasanya dilakukan. Oke, karena Oke. sebetulnya ini nanti jadi survei itu biasanya kuesioner kayaknya nih, Kang Roni ya. Jadi ya mudah-mudahan mirip-mirip gitu ya. Karena kita juga belum pernah menemukan soal yang seperti di Pusmeja Iya, kan di karena AKM. memang kan belum ada kebijakan contoh ya? baru. Oke, kalau begitu Iya. yang penting kita masuk ke indikator yang tadi aja ya, Kang Ya, Roni ya. ini berlatih sambil mencoba. Oke, kita cek ya. Ya. A adalah seorang warga negara yang tidak bertanggung jawab karena tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. A lebih parah lagi dengan mengajak teman akrabnya si B untuk golput. Mm-mm. Apa yang harus B lakukan atas ajakan si A tersebut? Oke. A. B mengikuti ajakan A karena tidak kuasa menolak kawan akrabnya demi teman. Aduh. B. Hmm. B mengikuti ajakan A karena ada bayarannya. Wah, lumayan uang sogokan kayaknya. Lumayan. C. B mengikuti ajakan A karena takut kehilangan teman akrabnya. Wah, ini takut ya. D. B menolak ajakan A karena salah satu kontestan adalah idolanya yang sangat dikagumi, yang selama ini banyak membantu kehidupan masyarakat. Dan yang E, B menolak karena salah satu kontestan adalah dari keluarganya. Jadi Smartizen ini bagaimana nih? Kira-kira yang mana yang dipilih oleh Smartizen ya? Kayaknya yang B. Wah, Kang Roni pasti Lumayan. ada uangnya pasti dipilih. Atau mungkin kadang itu apa namanya kalau itu ketemu tuh solidaritas gitu ya. Solidaritas lah, nggak mau kehilangan teman akrab, jadi yang C. Oke, jadi Smartizen gimana? Menurut Smartizen, karakter apa yang harus kita miliki ketika kita menghadapi situasi seperti ini? Untuk golput, karena yang ngajaknya sahabat kita sendiri. Nah, jawabannya ada di hati teman-teman. 106 dia Untirta Smart Smart Energy. Smartizen. Tiga soal udah kita bahas, baik dari yang soal literasi membaca, literasi matematika maupun survei karakter. Sudah kita bahas tiga-tiganya ya. Jadi sebetulnya tipsnya apa sih Kang Tiga, Roni? jadi sebenarnya gini. Dari mulai sekarang Smartizen harus membiasakan diri untuk membaca sebetulnya. Oke, Karena kalau Kang Roni lihat nih, dari setiap soal itu pasti ada teks yang ditampilkan. Apalagi kalau di tingkat SMA teksnya lebih panjang dibanding tingkat SMP maupun SD. Tentu saja karena memang kan jenjangnya juga lebih tinggi Iya, Kang Roni. tentunya kalau mau disamain gimana? Jadi turun level namanya itu. jadi mulai sekarang nih Smartizen yang bersekolah di tingkat SMA mulailah belajar membaca teks yang agak panjang. Misalnya kalau sekarang udah nggak ada koran cetak, mungkin bisa lihat handphonenya yang koran-koran online ya yang agak panjang-panjang. Betul. Dan kemudian dilihat misalnya di awal atau di akhir. Jadi mulai dari sekarang Iya. kita dapat kuota gratis dari pemerintah. Betul. Jangan disia-siakan Kang Roni. Jadi Untuk mulai ya. Pilih ya website dan laman-laman yang memang menyediakan teks-teks informatif yang Betul sekali. bermanfaat. Atau bisa juga mungkin melihat contoh-contoh soal AKM ya, termasuk masuk ke channel YouTube kita. Betul. Kemudian tinggal klik contoh soal AKM, dilihat di sana, oh kayak gini contohnya. Dan bisa langsung simulasi Betul. di laman Pusmenjar itu. Betul sekali. Jadi Ada pembahasannya juga loh Kang Roni. lebih bermanfaat jika memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif seperti tadi. Nah, kalau begitu itu kuota supaya bermanfaat bisa buka YouTube channelnya 106 Dia Untirta, karena di deskripsi itu bisa langsung klik. Tapi Kang Roni kalau misalkan ini bolehlah gimana sih caranya gitu, kalau misalkan di mana download gratis soal, kadang kan nggak tahu gimana caranya. Misalkan kita buka nih Google Chrome-nya, bisa nggak nih? Oke, kita buka Google Chrome, bisa satu persatu nggak? Bentar. Oke.
kita akan coba nih supaya Smartizen nggak bingung. Tadi Teh Diana sama Kong Roni bilang itu bisa di-download gratis, tapi gimana caranya? Misalnya Nah, kita masuk ke YouTube channelnya. oke, Ya. 106 Dia Untirta diketik aja itu Iya, langsung nanti langsung. ketemu. 106. Oke, 106 Dia Untirta. Ini langsung nih Smartizen, lihat ya. Dia Untirta. Nanti oh ya, kita ini udah bagian 4 nih, udah minggu keempat. Nah, Nah, di sini ada beberapa ada beberapa episode video. sudah ya. Nah, yang dicari jangan yang live streaming, tapi yang memang YouTube-nya, channel YouTube-nya gitu. Ntar dulu sebentar. Nah, ini kita lihat. Oke, ini yang mungkin salah satu yang SMA itu yang di bagian 3 bisa. Nah, ini ya, kita lihat SMA bagian SMA itu cirinya nuansanya abu-abu kayak Oke. seragam gitu loh, Kang Roni. Oh, Kita lihat kalau ada yang yang bagian 2. SD tadi merah ya? Iya, Oke. betul sekali. Oke, kita lihat. Nah, ini kan Smartizen bisa lihat punya kita nih, ini. Oke, Nah, ada di bagian bawah. Nah, langsung nampak kok, langsung nampak. Nah. contoh soal AKM file. Langsung klik. Langsung nanti Smartizen dapat mendownload soal dari soal literasi, numerasi sampai karakter. Ini bebas, jadi Smartizen bisa leluasa belajar kapan saja dan dimanapun. Jadi tinggal cari saja 106 tayangan kita. Dia Untirta, kemudian pilih. pilih. Yes. Nah, kalau untuk SMA itu udah ada 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. SD juga sama, SMP juga. SMP belum. Nah, jadi Smartizen yang nggak keburu mendengarkan live streaming kita ya di jamnya atau frekuensi 106 FM, kita sediakan di YouTube channel 106 Dia Untirta. Ya, jadi sekali lagi ya Teh Diana ya, kita perlihatkan lagi sekali lagi. Oke, Ini klik. kita masuk ke channel YouTube-nya. Ketik Ketik, 106. misalkan sudah ada di 106. Oke, Dia Dia Untirta. Oke, seperti ini. Kemudian nanti bisa dipilih salah satu, misalnya udah ada ya di sini AKM SMA misalkan bagian 2 gitu ya. Oke. Kita klik, kemudian nah, tayangannya ini Tayangannya pembahasannya ini bisa di YouTube pembahasannya, channel, tapi soalnya di deskripsinya itu. ada di sini. Kita langsung klik aja. Pokoknya klik gampang banget. Gratis download soal. Jadi sudah kita tampakkan ya, kita penampakannya sudah ada dan tinggal dipilih aja. Jadi kita sudah sediakan lengkap ya Teh Diana ya. Betul sekali Kang Roni. Jadi Smartizen nggak usah lagi bingung-bingung kalau misalkan memang kalau yang dari Pusmenjar itu nggak bisa download Kang Roni. Nah, udah kita Oke. sediakan baik yang sumbernya dari Pusmenjar langsung maupun dari buku. Kalau kita Betul. variatif Iya. gitu. Dari gurunya juga kalau untuk SMA penanggung jawabnya itu guru-guru kreatif dari SMAN 1 Kramat Watu. Ya, jadi buat teman-teman atau Smartizen tingkat SMA jangan pernah khawatir, sesulit apa sih? Nggak ada yang sulit. Yang penting kita berusaha untuk terus belajar. Smartizen ada yang baru. Nggak baru sih Kang Roni nih. Apa tuh Teh Diana? Informasi Ini apa nih? ada informasi, bukan informasi, tapi kan sekarang lagi pandemi nih Kang Roni. Kita harus pandai merawat tubuh. Iya. Tapi jangan pakai sembarangan produk. Jangan pakai sembarangan produk. Berarti produk yang harus kayak gimana tuh? Ini produk yang aman. Nah, ini yang salah satunya nih. Contoh dalam Fabil Kosmetik. Nih, ini ada yang namanya Smartizen bisa lihat ya. Ini Teh Diana pegang yang untuk facial wash Moringa. Oh ya kan kita nggak boleh nih megang-megang muka, mulut, hidung, daerah sekitar sini. Dan harus sering dibersihkan muka itu untuk menghindari corona. Tapi Berarti nggak cukup cuma cuci muka doang ya? iya, nah ini salah satu solusi buat kita nih. Ini praktis, bisa dibawa kemana aja di tempat kerja. Jadi kalau misalkan ingin merawat kesehatan, bisa pakai ini nih Kang Roni. Kang Roni juga bisa ini pakai. yang ekstrak otentik herbal formulasi itu ya? Betul, ini yang dominan moringa. Moringa itu daun kelor loh Kang Roni. Daun kelor itu antioksidannya cukup tinggi, itu bagus loh untuk kulit. Nah, dalam semua Fabil Kosmetik itu mengandung
atau menggunakan 6 autentik sunnah herbal. Apa aja tuh Teh Diana? Di antaranya daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, dan madu. Kemudian terbuat dari bahan-bahan alami dengan kandungan ekstrak bidara. Dan yang 3 sudah lulus uji BPOM. Wah. Aman untuk ibu hamil dan menyusui, tanpa menggunakan parfum dan alkohol, bisa digunakan saat umroh dan haji, tidak menimbulkan efek ketergantungan. Jadi kalau lagi nggak punya uang bisa lo berhenti. Tapi janganlah, harganya terjangkau lah Kang Roni. Pendamping terapi ruqyah sudah banyak dipakai para artis, selebgram, dan ustadz. Dan yang paling istimewa adalah selama produksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, untuk pemesanan tinggal hubungi Bunda Neng di 0852 8526 1393. Sekali lagi Bunda Neng 0852 8526 1393. Dicatat. Fabil Kosmetik, Halalang Thayyiban for your beauty. Kita sudah jam 3 lagi karena kalau jam 3 berarti kita sudah harus pamit undur diri Teh Diana. Ini tinggal beberapa menit saja nih, pukul 15.00. Iya, betul dan sekali. waktunya memang kita harus pamit. Dan insya Allah kita bertemu untuk yang jenjang SMA berarti hari Selasa depan Iya, ya. minggu depan Pukul ya. 13 sampai pukul 15.00. Iya. Dan jangan lupa di hari Kamis Kang Roni, Ada apa di hari program Kamis? Guru on Radio untuk jenjang sekolah menengah pertama dan Betul. sederajat. Jadi untuk yang SMP dan MTS bisa gabung hari Di hari Kamis, Kamis ya. pukul 10 sampai pukul 12. Kalau untuk SD berarti dari pukul Selasa pukul 10 sampai pukul 12, SMA Selasa pukul 13 sampai pukul 15.00, dan Smartizen Ya. bisa gabung di frekuensi 106 FM Betul. Dia Untirta, atau live streaming di Di 106 Dia Dia Untirta. Untirta. Dan kalau nggak sempat menyimak langsung di live streaming atau di frekuensi, Bisa playback juga nanti di channel YouTube kita ya. YouTube channel kita ada di 106 Dia Untirta. Dan sekali lagi download gratis download soal di deskripsi setiap tayangan, setiap sesi, dan juga tinggal lihat deskripsinya dan langsung klik. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan yang lain-lainnya bisa lihat juga di Instagram. Iya, betul. Kemudian di Facebook, Di Dia Facebook Untirta Dia Untirta. ya. Instagram juga Dia Untirta. Betul ya. sekali Teh Diana, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar Di rumah aja. ya. Tetap Dan- jaga kesehatan dan stamina. Oke. Dan Mohon maaf untuk segala betul. kata-kata yang hilaf. Kang Roni dan Teh Diana undur diri dari ruang dengar Smartizen semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.